guys, jangan lupa komen, like, and subscribe Sahabat Madang TV. Kok kira aku diselingkuh, ternyata aku selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asumsi bareng Sahabat Madang TV. Jadi sahabat, hari ini kita punya kedatangan dua bintang tamu, yaitu Wak Sania dan Viro. Jadi gimana kabarnya untuk Sania Cukup, hari ini? alhamdulillah cukup baik. Bang. Sehat ya? Sehat. Makin cantik juga ya. Untuk Viro gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bang. Sehat juga ya. Apa kesibukan hari ini? Kesibukan untuk saat inilah. Ya masih jadi mahasiswa. Masa mahasiswa, oke. Nyusun skripsi Itu sebuah apa ya? Sebuah kegiatan polemik yang sangat mungkin melebihi seperti Ukraina sama Rusia. Ya? Kalau Viro apa kesibukannya? Ya gitulah bang, tidur karena kuliah online. Nah, jadi kita hari ini podcast Asumsi Sahabat Madang TV, kita tidak berbicara tentang politik, permasalahan Ukraina Rusia atau masalah tentang TOA, nggak berbicara tentang itu kita. Tapi kita hari ini berbicara tentang cinta, tentang kaula muda lah, tentang dikhianati, tentang restu orang tua, atau bahkan kita berbicara tentang mantan. Semua orang pernah jatuh cinta. Kalau Mbak Sania apa? Mbak atau apa nih? Sania aja. Oh Sania aja. Kalau Sania gimana? Apa tuh sih cinta? Sania cinta itu apa ya? Kebahagiaan, Kebahagiaan. kekecewaan, Iya. dikhianati juga bagian dari cinta. Iya. Karena gini ya, kadang cinta itu ada pepatah menyampaikan gini. Cinta itu terkadang membuat kita gila, membuat kita sedih, senang, bahkan Buta. menguras emosi ya. Iya, setuju. Singkatnya, kapan mulai jatuh cinta? Berbicara masalah jatuh cinta, kayaknya Sania SMP dia udah mulai suka sama Ini kita jatuh cinta dalam Jatuh konteks cinta. pacaran ya. Iya, cinta-cinta monyet. Cinta monyet SMP. Udah tertarik sama lawan jenis kayaknya terus kita kelas 3 SMP kan. SMP. Kalau Bang Biru? SD ya? Nah, itu parah kali. Bang Biru kapan? Dulu kelas 3 SMP. Bang sih, kalau ditanya kapan jatuh cinta, kalau pacaran telat sih Bang. Kapan? Telat. Mungkin orang nggak percaya kalau Abang bilang kayak gini, Abang awal jatuh cinta itu pas kuliah. Loh, kok telat banget? Betul. Kalau pacaran emang kuliah, tapi pernah suka sama orang di SMA ada. Itu juga ya mungkin gini ya, karena kita menganggapan dia udah teman kita, walaupun kita merasa ya kita udah suka, tapi belum berani untuk mengungkapkannya. Mungkin itu penyesalan saya waktu SMA ya. Padahal disampaikan orang, masa-masa SMA itulah masa-masa paling indah, kenakalan, net. Udah pacaran atau enggak? Untuk sekarang sedang tidak bersama siapa-siapa. Lagi Sendiri ya? sendiri. Kalau Bang Birul Sama. pernah nggak ngejalanin? Nih kita suka sama orang nih, tapi kita itu takut mengungkapkan. Ini biasanya cowok nih, Iya. cowok yang biasanya ya, tapi takut mengungkapkannya, takutnya gini. Kita tidak sesuai dengan ekspektasi Iya, kita. pernah. Pernah nggak? Pernah sama teman SMA atau kuliah? Teman SMA. SMA. Jadi menghadapnya gimana? Ya jalanin ya Jalan. karena takut nih ungkapin nih kan. Ungkapinnya takut merusak semuanya. Tapi satu sisi batin kita Ya terpisah. lihat dia kan dempet sama cowok lain. Itu yang pernah saya alami. Makanya saya tanya. Kayaknya kayak cowok ya. Kalau Sania pernah. Mungkin karena Sania perempuan mungkin ya, jadi laki-laki yang mengungkapkan. Tapi Karena perempuan pernah suka kan sama cowok, tapi dianya nggak peka atau gimana? pernah. Itu pas SMP itulah, karena SMP. temen. Jadi kayak ngapain sih diungkapin, ntar malah nggak deket lagi gitu. Gitu ya. Kalau saya sih, kalau Abang pernah suka sama teman di kala kuliah nih. Kuliah hampir 2 tahun lebih. Cukup lama ya. 2 tahun lebih kenal sama dia, kami jalannya ya seperti biasa. Tapi tidak ada status pacar. Makanya Bang sebut tadi, dia bukan bagian pacaran Bang, tapi pernah suka dan ngejalaninnya ya seperti orang pacaran gitu.
Ini apa? Ini yang disebut friendzone atau gimana? Iya sih, lebih ke friendzone. Friendzone, Siapa ya? kira-kira yang udah di friendzone? Tapi apa gini, yang sampai hari ini orang nggak percaya bahwa mantan abang itu sedikit. Jadi orang beranggapan bahwasanya mantan abang itu banyak. Menurut kalian berdua nih, gimana? Menurut saya sih kayaknya mantannya banyak. Oh, ini tolong bedain. Kalau mantan sedikit, tapi kalau gebetan Banyak. ada. Berarti yang di friendzonein banyak nih. Oke, Masuk akal. Terjebak sama Oh jawaban iya. Kelihatannya mau jebak kalian berdua nih. Apa yang kena ini? Jadi kalau friendzone-nya ada enaknya, ada Enggak, itu ya? enggak enak. Nah gitu. Itu yang kayak Biro bilang tadi. Ini udah jalan nih kan, jalan kemana ke sini. Udah mati, ini suka nggak ya sama aku gitu kan? Oke. Tapi besok suruh sama kawan, Cak kau tanya dulu. Biasa Biro kayak itu. Oh, iya, Biasa iya, Biro. iya, iya. Besok Cak, kau apain dulu Biro bilang, tanya. Supaya jawaban si cewek ini sama si kawan Biro ini berbeda. Ya udahlah besok diam. Tahun lalu deh kayaknya. Tahun Tahun lalu. lalu jadi pernah ketemu sama satu cowok. Cukup dekat, tapi nggak ada status kayak mau nggak jadi pacarku gitu atau Oh, jalani aja dulu gitu, jalani aja dulu. Terkadang kita terjebak di jalan itu aja. Iya, Orangnya sampai ya orang yang bilang jalan itu aja lah, malah Iya. dia Iya. berjalan dengan yang lain. Ikutin harus permainan dia, nggak ada game-game. Itu yang dan plot twistnya ternyata dia punya pacar gitu. Oh gitu. Kok kira aku diselingkuhin, ternyata aku selingkuhin. Itu Ampun. para cowok yang pernah selingkuhannya rugi banget. Terus siapa mantan yang terindah ataupun gebetan yang berkesan lah, inisialnya boleh. Inisial sama tahun kapan. Aja dulu. Mau Biro. Mantan boleh atau gebetan yang paling berkesan? Ya mantan sih, soalnya waktu Biro jatuh-jatuhnya dia selalu ingatin satu, Apa tuh? jangan lupa sholat. Jangan lupa Itu cuma sholat. yang satu Biro ingat sampai darah. Ukti ya. Apa lulusan pesantren? Lulusan pesantren? Siapa dia? Enggak, M1 MSN. Oh, satu MC. Dia SMA ya pesantren. Oh, pesantren. Kalau Sania? Pesannya mungkin Mantan terindah inisialnya. Oh, inisialnya belum, inisialnya. Oh, inisialnya. Inisialnya SN. SN. Sania. Bukan. Oh, bukan. Kalau Bukan. Oh, bukan. Kalau Sania inisialnya siapa? Mantan terindah. Mantan terindah itu dulu di deskripsikanlah sedikit. Siapa? mantan terindah. Nggak ada si buaya soalnya. Ada. Astagfirullah istighfar. Inisialnya yang terakhir SA. Esa. Sania Anwar. Tahu deh siapa. Oh, yang sering. Iya. Oh, ya. Karena Tahu deh tadi siapa. dia orangnya cukup baik, cukup sabar. Baik. Cuman selesainya ya karena mungkin belum sama-sama paham hubungan itu gimana. Nih, mantan berapa orang? Kalau dihitung-hitung mantan yang memang benar-benar sayang itu sekitaran 4 orang. 4 orang. Kalau Bang Birul? Satu. 1. Oh, berarti Gara-gara itu, ya udahlah. udah berarti Main-main kita aja dulu. sama juga nih. Main-main Nggak aja ada dulu. banyak ya. Kok banyak aku ya? Wajar kan? Wajar. Oh, berarti 4. Jadi menjalani hubungan pacaran itu gimana sewaktu dulu lah masih pacaran? Kalau masalah hubungan dari 4 itu cuma 3 orang yang orang tua tahu kenal. Bisa dikenalin kayak, oh ini lagi dekat sama ini gitu, dan orang tua pun kayak welcome aja. Welcome aja ya. Jadi kalau kalian komunikasi dalam sebuah pacaran hubungan itu gimana? Maksudnya perlu nggak kalau kemana-mana itu saya bilang ataupun nanti mau jalan sama ini bilang atau gimana? Siapa dulu nih? Boleh dari Sania dulu. Kalau di hubungan yang misalnya jalani, klasik lah. Kalau komunikasi itu adalah hal yang paling penting gitu. Komunikasi Ya. paling penting. Tapi kan nggak semua hal harus dikomunikasiin. Misalnya maksudnya gini, setidaknya at least kalau pergi dari rumah dikasih tahu gitu Betul, sama siapa gitu. aja. Jadi setidaknya tahu gitu. perlu. Jumpa cowokmu di luar loh gitu loh. Kok aku nggak tahu? Itu. Nah, Itu. sekedar aja. Itu saya setuju tuh. Iya, nggak terlalu posesif lah. Kalau misalnya gini, kalau cowoknya Sania nih jemput cewek lain, teman dia, Cuman, gimana ya?
temen dia. Tapi prinsip Sania karena Sania juga temennya banyak ada cowok juga. Selagi perempuannya itu kayak mungkin teman kuliah atau teman kerja atau teman nongkrong ya nggak masalah, mungkin temannya. Tapi kalau misalnya orang baru yang baru kenal dijemput ya itu selingkuhan nggak sih? Iya. Kalau Bang Birul gimana? Ya sama kayak Sania sih. Sama ya. Nah, kalau misalnya saling kabar tuh ya aku mau keluar ya. Udah oke sama siapa? Sama si A. Oh udah kenal ya udah lanjut ya gitu. Yang penting kenal. Kalau kalian ini nggak tipikal misal gini, boleh berteman tapi nggak boleh sama cowok. Enggak sih. Nggak juga. Enggak. Terlalu Kalau menikah, soalnya Biro kalau mindset sih baru pacaran, gitu ya, belum nikah lagi, belum kunci. Gila. Kalau abang saya agak berbeda sedikit. Gimana? Kalau tipikal abang dibilang abang gini, pernah pacaran dulu mengekang, ternyata nggak baik dalam hubungan. Tetapi abang pernah sampein juga gini, boleh berteman sama siapa saja, tapi yang pertama berkabar sama siapa, yang kedua abang tipikalnya nggak boleh gimana ya, nggak boleh berlebihan. Oke. Teman boleh tapi nggak boleh berlebihan. Tapi kalau udah chattingan tiap hari ataupun udah ketemu ya memang privasi misalnya berdua gitu, udah nggak setuju lagi sih. Oh cukup cemburu kayak. Jadi kalau apa gitu, karena gini, abang memperhatikan juga. Maksudnya kita perhatikan apa yang kita sampaikan, kita harus perhatikan juga kan. Iya. Kalau Sania tadi kan udah oke sama pacarnya, Iya. oke gini. Dan dulu dia pernah juga udah oke sih. Diskusi sih ya. Diskusi ya, perlu juga. Itu perlu kan. Malahan diskusi menurut Sania nih ya, malahan diskusi itu lebih penting dibandingkan komunikasi. Oh iya betul. Ya kan? Diskusi. Aduh dewasa kali aku. Semua hal harus disampaikan ke pacar. Enggak. Kalau Sania enggak. Karena kalau dipikir-pikir semua orang kan punya privasi, punya sisi yang emang nggak harus dikasih tahu gitu. At least kita sama orang tua pun ada beberapa hal yang emang kita nggak kasih tahu gitu. Dan pasangan pun ada beberapa hal yang nggak harus dikasih tahu juga. Sania bulan berapa lahir? Juli. Kalau Birul Desember. gimana? Cemburuan nggak? Cemburuan nggak? Cemburu itu kan manusiawi ya. Maksudnya cemburu itu Cocok aku nih, cemburu manusiawi nih. apalagi kalau misalnya lebih ganteng dari aku. Lah, kabarinnya tuh kalau misalnya kan dari awal tadi aku keluar main dia gitu. Nggak harus seharian tuh kasih kabar terus terus selalu bilang seharian tuh pergi rumah kawan, malam baru kita berdua gitu. Selalu gitu. Kalau abang nih gimana? Kalau abang sih orangnya nggak menuntut harus selalu ada, tetapi sampaiin kemana perginya. Tapi abang tipikal juga cemburuan. Kalau Desember biasa cemburuan. Iya. Abang rata-rata abang lihat teman-teman abang yang Desember, jadi goes nih rata-rata Desember lahirnya sama. Cemburuan. Tapi pernah sampein boleh pergi sama siapapun, berteman sama siapapun, tapi asalkan jangan berlebihan. Oke. Nah itu kalau abang sih. Kalau tipikal cowok atau cewek itu gimana? Sebenarnya sukanya abang-abang. Iya. Yang ada kumis-kumisan. Karena kenapa abang-abang mungkin karena Sania tunggal mungkin ya, jadi kayak ada yang bisa sharing lebih dewasa gitu. Karena teman-teman Sania yang pacaran seumuran malah bertengkar terus kayak toksik lah, jadi mungkin nggak suka. Kalau untuk fisik paling yang suka yang lebih tinggi. Oh, fisik tinggi. Yang terpenting wangi. Karena ganteng adalah relatif. Relatif itu sesuai dengan persepsi. Selera. Cantik selera. Kalau abang sih, kalau dari materi maksudnya finansial ya, abang lebih mencari sih lebih apa ya, nggak terlalu tinggi, yang minimal sepadan lah, ataupun dia bisa menyetarakan dengan kita. Kalau abang, karena kalau lebih tinggi dari si cewek itu agak susah juga kan minder sih kalau lagi. Terus kalau umur pernah dekat sama yang sebaya, tapi yang tadi yang nggak jadian, cuma Jadi friendzone. kami baik soalnya. Oh ya, oke. Terus yang lebih muda lah. Lebih muda. Tuh. Ternyata kayak gitu sih, kalau cewek carinya lebih tua, cowok carinya lebih muda. Kalau Birul, kalau misalkan ceweknya lebih pintar dari dulu gimana? Minder kan? Enggak, karena pinter tuh tergantung bidang. Tergantung bidang. Nah, Oke. itu Biro pikir. Oh, Dia iya. misalnya pandai di pelajaran, Biro setidaknya pandai sih di bidang lain. Oke. Gitu. Kalau Sania gimana? Nggak minder sih, seneng kan dapat cowok yang pintar, apalagi yang udah diajak diskusi. iya Ya. diskusi gitu, seneng sih. Biasanya nih orang kelahiran Desember itu banyak berbicara ketika jumpa orang yang seperti Ya, betul kan? betul.
Karena kami nih ya. Minoritas. Kalau Desember ini, Karena pernah nggak ngejalanin nggak cukup di kamar seharian? Pernah. Desember nih, pernah. Enggak sih. Enggak kan? Desember pernah. Sering malah. Saya bisa stres kalau ketemu orang. Nah itu. Jadi kan Bang punya kawan nih, dia kelahiran Juli. Ini Juli kan? 1 hari wajib keluar. Lihat orang lah di jalan gitu minimal. Iya kan? Stres. Kalau Abang pernah 1 hari tetap di rumah dari subuh sampai malam itu bisa di rumah. Nggak bisa. Palingan keluar makan itu beda ya. Kalau keluar beli makan di rumah bisa. Itu Desember, Iya, betul ya? betul. Banyak kan gitu. Tapi orang beranggapan Desember itu banyak ngomong, pergi jalan. Udah enggak gitu. Dan si Desember ini banyak kan menutupi ini kan masalah betul. Betul. Juli gimana? Kalau Juli nggak tahu ya seluruh Juli. Tapi iya. kalau misalnya Sania pribadi sifat jeleknya Sania tuh nggak percayaan ke orang, jadi menyelesaikan masalah di kepala sendiri. Betul. Gitu. Kayak nyelesain sendiri aja gitu. Orang beranggapan gini, bahwasanya abang ini selalu menutupi privasiku. Privasi lah, semua hal privasi. Padahal kita nggak mau tahu apa yang mau diceritakan. Iya, tuh. Itu Desember kan? Maksudnya ini Gimana? kita masalah nih sama keluarga nih. Cerita dong gitu. Harus dari mana? Ada PB itu nggak tahu harus dari mana. Betul. Nggak tahu intronya. Ada 4 orang yang Desember lahiran, yang hampir seumuran dengan kami. Tanyalah permasalahan gini. Dan sama orang ini menutup kalau perihal bukan perihal keluarga aja sih. Semua perihal itu ada yang maksudnya bukan ditutupi, cuma nggak tahu cerita kayak mana. Begitu. Bukan berarti kita nggak terbuka ya, bukan berarti kita privasi, tapi memang sebegitu wataknya. Kalau Birul di keluarga gimana? Birul di keluarga Orangnya diam gitu. Misalnya Saya cukup excited di rumah karena cuma bertiga ya. Ini sering curhat sama mama sih. pernah nih almarhum mama ya. Jadi abang nonton TV, abangnya abang nonton TV di belakang. Dah mak lewat keluar, masuk lagi, keluar lagi. Kalian kok nggak ngomong? Baru kayak di warung.